Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video ini adalah cuplikan partai yang dimainkan oleh Rashid Nechmedinov saat berhadapan dengan Lev Polugevski di kejuaraan catur Rusia ke-18 di kota Sochi tahun 1958. Seperti diketahui kawan-kawan, Nechmedinov bukanlah pecatur bergelar Grandmaster. Gelarnya adalah International Master. Nechmedinov merupakan pecatur bertipe penyerang. Setiap langkahnya selalu mempunyai inisiatif untuk menyerang pertahanan lawan. Nechmedinov pernah 5 kali menjuarai turnamen ini. Nechmedinov juga seorang pembimbing atau pendamping bagi Mikhail Tal saat Mikhail Tal mempersiapkan untuk menantang juara bertahan saat itu, yaitu Mikhail Botvinnik di tahun 1960. Dan Mikhail Tal pun berhasil mengalahkan Mikhail Botvinnik, menyabet juara dunia dari Mikhail Botvinnik. Saya rasa cukup untuk perkenalan dari Nechmedinov, kawan-kawan. Kita langsung saja ke permainan. Nechmedinov memegang hitam, Polugevski memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4. Dibalas Nechmedinov kuda F6, pion C4, pion D6, kuda C3, pion E5. Mungkin langkah berikutnya bagi putih untuk pukul pion E5 adalah langkah yang cukup menarik. Apabila hitam melanjutkan dengan pion pukul pion, putih bisa melanjutkan pertukaran menteri. Setelah raja pukul menteri putih, putih bisa melanjutkan kuda ke F3 mengincar pion E5, kuda hitam ke D7 melindungi pion, kuda lanjut ke G5 untuk mengincar pion F7 kali ini, raja bergeser ke E8 melindungi pion, putih mungkin akan melanjutkan tekanannya dengan kuda ke B5 kali ini mengincar pion C7, dilindungi dengan kuda A6. Di variasi ini sebetulnya putih tidak mendapatkan keuntungan materi karena langkah-langkah awal seperti ini sangat mudah ditangkis oleh hitam. Kita lanjut ke langkah aslinya, kawan-kawan. Setelah Nechmedinov memainkan pion E5 bermain dengan Old Indian Defense, Polugevski tidak pukul pion hitam, memainkan pion E4. Nechmedinov melanjutkan pion E pukul pion D4, menteri pukul pion. Nechmedinov mendapatkan keuntungan tempo untuk menyerang menteri putih dengan kuda C6. Menteri mundur ke D2, Nechmedinov melanjutkan pion G6, bermaksud untuk membentuk Fianchetto di sayap raja. Polugevski membalasnya pion B3, mengimbangi permainan Fianchetto sayap raja hitam dengan Fianchetto sayap menteri. Gajah G7, gajah putih B2, Nechmedinov rokade sayap raja, Polugevski mengembangkan gajah D3, kuda G4, kuda ke E2. Patut dipertimbangkan oleh putih di posisi seperti ini mengembangkan kudanya ke peta F3 untuk mengontrol peta H4 dari kemungkinan pendudukan oleh menteri hitam di langkah berikutnya. Atau putih juga bisa mempertimbangkan untuk rokade sayap menteri. Di langkah-langkah berikutnya, putih bisa memainkan serangan pion di sayap raja untuk membongkar Fianchetto hitam. Namun Polugevski lebih memilih memainkan kudanya ke E2. Lanjut Nechmedinov menteri ke H4 mengincar pion F2, ditutup dengan kuda G3. Jika di posisi seperti ini putih rokade sayap raja, maka ancamannya jelas menteri pukul pion H2 skakmat. Oleh karena itu, di posisi seperti ini Polugevski menutup ancaman menteri hitam dengan kuda G3. Kuda hitam ke E5 mengincar gajah D3. Polugevski mengamankan rajanya dengan rokade pendek, pion F5, pion F3. Nechmedinov tidak melanjutkan langkahnya untuk pukul pion E4, lebih memilih improvisasi langkah gajahnya ke H6 mengancam menteri. Menteri ke D1, pion F4 mengancam kuda, kuda ke E2,
Netsmedinov melanjutkan langkah yang cukup agresif di sayap rajanya dengan pion G5. Polushevsky membalasnya dengan kuda ke D5, mencoba untuk mengaktifkan perwiranya untuk menekan sayap Menteri Hitam, kali ini mengincar pion C7. Netsmedinov tidak menghiraukan ancaman itu, terus mendorong pionnya ke G4. Dibalas Polushevsky pion G3 mengancam menteri. Pion F pukul pion G3. Pion H pukul pion hitam mengancam menteri. Menteri maju ke H3. Posisi menteri hitam sudah sangat dekat dengan Raja Putih. Tentu ini membuat Raja Putih sudah tidak nyaman lagi posisinya. Polushevsky melanjutkan langkahnya dengan pion F4 mengancam kuda. Lagi-lagi Netsmedinov tidak menghiraukan ancaman itu, lebih memilih mengembangkan gajahnya ke E6 mengincar kuda putih D5. Polushevsky tidak putuskan untuk pukul kuda gratis ini, karena jika langkah ini yang dipilih, kemungkinan Netsmedinov akan melanjutkan gajah pukul kuda untuk menghilangkan penjaga peta E3. Yang selanjutnya gajah akan ke peta E3. Di posisi seperti ini, langkah terbaik bagi putih adalah beteng pukul beteng skak. Setelah beteng pukul beteng putih, gajah putih ke C1 untuk mengontrol peta E3 sekaligus menantang gajah hitam H6. Dalam posisi seperti ini, walaupun komposisi materi terlihat seimbang, namun dari segi posisi Netsmedinov lebih baik daripada Polushevsky, karena di lajur F yang sudah terbuka, beteng hitam kontrol penuh lajur F yang sudah terbuka ini. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, Polushevsky tidak pukul kuda dengan pion, melangkahkan gajahnya ke C2 dari incaran kuda hitam. Netsmedinov melanjutkan beteng ke F7, Raja Putih ke F2, meninggalkan peta G1 ke peta yang lebih aman, sekaligus memberi jalan bagi betengnya untuk menyerang menteri di langkah-langkah berikutnya. Netsmedinov meresponnya dengan menteri ke H2 skak, raja ke E3, gajah hitam pukul kuda D5, pion pukul gajah mengancam kuda, kuda ke B4. Akhirnya peluang didapatkan oleh Polushevsky untuk menyerang menteri hitam dengan beteng ke H1. Posisi menteri hitam terjepit, hanya ke peta G2 menteri bisa menghindar. Namun setelah itu beteng akan pukul gajah. Langkah ini bukanlah yang dipilih oleh Netsmedinov. Netsmedinov memberi kejutan bagi Polushevsky dengan beteng pukul pion F4. Netsmedinov mengorbankan menterinya. Pengorbanan diterima oleh Polushevsky. Beteng pukul menteri, beteng hitam ke F3, open skak, double skak, raja ke D4. Netsmedinov pun menggeser gajahnya ke G7 menghindari ancaman dari beteng putih. Coba kawan-kawan lihat sejenak, walaupun bermain tanpa menteri, posisi Netsmedinov mampu mengunci petak-petak penting di area pertahanan putih, membuat Polushevsky sulit untuk mengembangkan permainan. Kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Polushevsky. Polushevsky memainkan pion A4. Netsmedinov melanjutkan tekanannya kepada Raja Putih, kali ini dengan pion C5 skak. Dipukul dengan pion putih en passant, pion hitam kembali pukul pion putih. Polushevsky melanjutkan gajah ke D3. Sebuah pengorbanan sia-sia oleh Polushevsky. Tentu saja Netsmedinov pukul gajah dengan kuda, open skak, raja hanya bisa ke C4. Netsmedinov melanjutkan pion D5 skak, dipukul dengan pion putih, pion pukul pion skak, raja ke B5, beteng ke B8 skak, raja ke A5. Di sini Polushevsky menyerah kepada Netsmedinov di langkah ke-33.
Karena 2 langkah ke depan cukup jelas kawan-kawan. Kuda hitam akan ke C6 skak, raja ke A6, kuda ke C5 skak mat. Itulah kawan-kawan permainan dari Rashid Nesmetdinov saat meladeni Lev Polugetsky di Sochi tahun 1958. Sebuah permainan dengan tipikal menyerang tanpa henti oleh Nesmetdinov membuat Polugetsky menyerah di langkah ke-33. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga video ini menginspirasikan kawan dalam bermain catur. Ditunggu saja seri-seri berikutnya dari Nesmetdinov. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.